Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Loyo aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabal Rahmah beserta ibunda-ibunda saya yang hadir. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sendiri yang mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan jalannya masuk surga. Nampaknya dari wajah ibu-ibu ini mudah jalannya masuk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita dengan ikhlas dan dengan hati yang semangat menuntut ilmu ini dalam rangka menambah pengetahuan kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi syahdu sekali bacaan ibu itu ya, tentang berselawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Wa khattat anhu asyara khatiyya, Allah hapus 10 kesalahan. Nah, itu kesalahan yang ringan, bukan melawan ke suami, itu tidak terhapus dia, kecuali minta maaf. Itu dosa kepada Allah. Kemudian warfi'alahu biha asyara darajat, Allah angkat dari salawat tadi 10 derajat. Jadi sekali ibu bersalawat tadi kepada Nabi, berapa balasannya? 30 kali. 10 kebaikan, 10 dihapus kesalahan, 10 diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi itu sesuatu yang baik, teruskan. Jangan nanti ada pula yang datang, tidak boleh itu. Jangan dipedulikan, lanjutkan. Karena itu sesuatu yang baik. Berselawat kita kepada Rasulullah. Ya, ini tidak selawat dilarang, nanti TikTok nggak dilarang, kan lucu juga. Ibu-ibunya selawat diprotes, tapi pas TikTok dia apa? Nggak ada yang protes. Nah, ini musim hari ini yang seperti itu. Jadi alhamdulillah saya pertama di sini, ya. Karena ketemu kemarin di Asyakirin Bu ya. Hadir semua kemarin di Asyakirin. Hadir ya. Jadi bertemu lagi kita di sini. Saya enggak asing di sini. Rumah itu dekat. Yang ruko itu 3 pintu. Ada terapi Zahra Smart Kid, ada terapi anak. Itu istri yang mengelola, kebetulan menterapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di situ saya tinggal di belakangnya. Jalan suka maju. Samping rumah Pak Insinyur Edgar ini pas mentok kiri rumah saya. Ya. Dr. Fauzi, samping Dr. Fauzi sama. Sebetulnya itu bukan rumah saya, itu rumah mertua saya. Ya Bu. Rumah mertua, kebetulan mertua sudah tidak di Pekanbaru lagi, jadi tidak ada yang nungguin, kita lah yang nungguin, karena sudah di kampung. Nah, kamilah yang nungguin rumah itu. Pekerjaan sehari-hari saya kepala kuah,
menikahkan orang. Tapi bukan wilayah Pekanbaru. Nah, saya sekarang di Kampar Kiri Hilir, dulu di Siak Hulu, dulu di Air Tiris Keliling lah. Ya, tugas sebagai kepala KUA, sebagai yang menikahkan orang. Tapi KUA itu komplit sekarang, termasuk haji, manasik, segala macamnya, termasuk konsultasi keluarga. Cuman yang prihatin kita sekarang ini, ketika orang yang menikah itu datang, kan saya suruh masuk ke ruangan saya dulu. Pamannya nikah, yang laki-laki silakan masuk, yang calon istri masuk. Namanya BP4, pemeriksaan. Tentu ditanya yang laki-laki. Saya pertanyaan sederhana saja, kamu sholat atau tidak? Itu pertama, itu pokok. Sholat Pak Kua katanya. Kamu sholat berapa kali? Biasanya kalau orang mau nikah ini nggak bisa bohong. Kalau kamu bohong nggak jadi saya nikahkan, saya bilang. Jujur dia. Oh ya, selama ini paling saya sholat 3 kali. Yang sering tinggal apa? Subuh. Terus apalagi yang sering tinggal? Isya. Kadang zuhur. Jadi rutin kamu sholat berapa kali sehari? 3 kali, kadang 4 kali. Nggak pernah penuh? Enggak. Gitu. Calon suami. Tamat apa kamu? S1. Nah, bayangkan itu. Dia sudah sarjana. Tanya pula calon istrinya, kamu sholatnya gimana? Samonya Pak Kuat. Sama-sama tidak sholat. Mereka sholat, tapi belum sempurna. Dari 100% yang nikah, hampir 60% seperti inilah kondisi sholatnya. Jadi yang sholat itu berapa coba? Paling 40-30%. Ini catin yang mau menikah. Lanjut pertanyaan kedua. Saya tanya lagi. Ini mohon maaf, kamu pernah mandi wajib? Saya bilang. Ini masuk hukum munakahat. Kamu pernah mandi wajib atau tidak? Pernah. Yang laki-laki. Kenapa? Mimpi basah dan segala macam. Tanya perempuan, kamu sudah pernah mandi wajib? Apa jawab perempuan? Pasti mandi wajib karena datang bulan. Pertanyaan saya sederhana, berapa rukun mandi? Berapa rukun mandi? Bingung dia. Kamu mandi? Ya mandi. Berapa rukun mandi? Karena rukun mandi tinggal, mandi tidak sah. Oh, rukun mandi, sampo katanya, sabun. Itu bukan rukun mandi. Ini baru masuk awal. Baru masalah mandi. Bingung dia. Berapa rukun mandi? Berapa, Bu? Ibu juga bingung nampaknya. Ibu itu bukan nggak tahu, tapi udah agak lupa. Nah, itu masalahnya. Berapa rukun mandi? Halo. Rukun mandi wajib ada berapa? Ada yang nyebut 3. Betul juga itu. Rukun mandi berapa? Bab mandi wajib, berapa rukun mandi? Padahal itu sering dilaksanakan. Orang suami istri atau perempuan pasti dia mandi wajib. Yang pertama, serentak semuanya niat. Karena sesuatu itu kalau tidak pakai niat, maka mandi tidak sah. Niat 3 unsur di dalam. Wajib ada niat itu 3 unsur. Qasad, ta'arad, ta'yin. Apa itu qasad? Terbersit dalam hati, sengaja aku. Maka setiap niat pasti dimulai dengan sengaja aku. Ta'yin, mandi wajib. Ta'arad, membedakan sunat dengan wajib. Karena mandi itu ada 2. Ada mandi wajib, ada mandi sunat. Sengaja aku mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah. Kapan jatuh niat? Sesudah atau sebelum? Sebelum. Maksudnya kapan ibu berniat mandi wajib itu? Jadi sebelum air mengalir, sebelum ke kamar mandi. Inilah macam-macam mazhabnya ini.
Siapa bilang di kamar mandi tak boleh baca bismillah? Yang tak boleh baca bismillah tu di toilet. Di toilet. Bersih dia. Ya. Apa yang dimaksud toilet di sini? Nah, ini udah mulai ini saya kasih apa nih wacana ke ibu-ibu. Kapan jatuh niat itu? Niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'alihi. Menyengaja sesuatu beriringan perbuatan. Ketika ibu salat di mana niatnya? Antara alif dengan ra. Allahu akbar. Betul tak? Pernah belajar fikih? Ini mazhab Syafi'i, mazhab yang lain-lain ya. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Di mana jatuhkan antara alif dengan Allahu akbar? Berarti kalau mandi wajib kapan jatuh niatnya? Ketika basuhan pertama. Ada tambah ibu-ibu sekarang. Karena definisi niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu sekaligus membuatnya. Terus bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla itu bukan niat. Ndak ibu baca pun sah mandinya. Niat itu di mana? Di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kamar mandi ya baca Bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari ada'an lillahi ta'ala. Itu niat atau tidak tuh? Tidak. Itu lafaz. Bedakan lafaz niat dengan niat. Niat itu di mana? Di hati. Hukumnya apa? Wajib, rukun dia. Wajib hukum. Kalau niat hukumnya wajib. Kalau lafaz niat enggak wajib. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu apa tuh? Lafaz niat. Dibaca atau tidak dibaca, sah enggak salatnya? Sah. Ibu langsung salat maghrib Allahu akbar, sah. Enggak dibaca. Usollinya enggak dibaca, enggak apa-apa. Maka usolli bukan bagian dari salat, bukan menambah salat. Dah paham ibu? Berarti niatnya tadi kapan? Ketika air. Ini salah satu banyak pengantin yang tak paham. Banyak pengantin yang tidak paham. Yang kedua apa lagi? Membasahi seluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang paling enak mandi wajib itu di Sungai Siak. Tuh langsung keluar suci. Ya bu ya. Atau di rumah ibu punya kolam besar, masuk dalam air, keluarnya langsung suci. Kenapa? Sudah basah semuanya. Nyemplung, selesai. Ya. Maknanya di sini wajib seluruh itu basah. Maka jangan pernah ada pengantin yang pakai kutek. Ini ndak pas pesta pakai kutek supaya kukunya warna-warni. Salam sama orang, mohon maaf terjadi malam pertama. Mandi kuku ini wajib sampai enggak air? Wajib. Gimana mau mandinya? Susah lah, mau dibersihkan dulu. Orang mau subuh. Maka orang tua-tua tuh bagus dia ada istilah malam bayi inai itu bagus, dia meresap. Tidak menghalangi air untuk masuk ke dalamnya. Itu sebagai pengayaan bagi kita. Maka dasar inilah setiap saya ta'lim kami memulai dengan kitab fikih. Al-Husna 2 tahun fikih di situ. Sekarang sudah sampai bab solat sunat. Asy-Syakirin 4 tahun belajar fikih. Sekarang baru tamat bab solat. Al-Fajar, ya, Masjid Al-Fajar juga fikih, sekarang baru masuk masalah solat sunat, termasuk Baitur Rahim. Ya, jadi kebanyakan ibu-ibu ini digembleng dengan fikih, maka perlu ditaklim itu ibu porsikan sekali seminggu atau sekali 2 minggu. Sabtu itu fikih, cari gurunya. Karena Sabtu, karena sekarang saya kosong, Sabtu pertama berisi lagi, Sabtu kedua berisi lagi, Sabtu
Nah, Sabtu pertama saya di Al-Husna, Sabtu kedua di Al-Fajar, Sabtu ketiga yang mungkin free, tapi itu kadang-kadang saya gunakan untuk hal-hal yang apa. Sabtu keempat di Al-Fajar lagi Jumat. Jadi kajian ini terfokus dia di ta'lim ini membahas tentang bukan hanya kajian umum yang dibahas tentang hal-hal yang bersifat fikih. Wudu aja mungkin kita banyak yang enggak sempurna. Bagaimana cara wudu? Saya lucu pernah ibu-ibu nanya, Ustaz, kita wudu di kamar mandi. Ada sebagian mengatakan tidak sah berwudu itu kalau nggak pakai kain. Gimana menurut ibu-ibu? Berwudu itu apakah tutup aurat dulu atau tidak? Ini persoalan fikih. Ibu sendiri di kamar mandi langsung habis mandi berwudu. Kira-kira sah nggak wudunya? Nah ini kan membingungkan. Wudunya sah, cuman kena di adab pun dipertanyakan karena kamar mandi itu udah bagian dari penutup. Nah ini banyak hal-hal yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kajian umum kita pada hari ini mungkin sedikit kita bahas tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Takwa. Mana takwa itu apa? Takut. Imtithal awamirillah wa yajtanibu nawahiyahu sirran wa alaniyatan. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara dilihat orang. Hari ini banyak orang takwa ketika dilihat orang. Namanya apa? Takwa pencitraan. Karena takwa pencitraan. Kalau udah nggak ada orang, hilang takwanya kepada Allah. Maka banyak. Maka menurut Imam Al-Qushairi, takwa itu 4 yang harus kita pegang unsurnya. Berapa, Bu? 4 sesuai dengan hurufnya. Ta, qaf, waw, ya. Itu huruf takwa. Coba tengok Masjid At-Taqwa. Ta, qaf, waw, ya, wiqayah. Bacanya takwa. Apa makna takwa tersebut? Yang pertama ta. Ta maknanya orang yang bertakwa mestilah dia tawadhu. Apa arti tawadhu? Ayo, tawadhu itu apa? Apa yang dimaksud dengan tawadhu? Rendah hati. Rendah hati itu adalah tawadhu, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu takut dengan orang kaya. Kenapa ibu nggak masuk ke rumahnya? Takut kita masuk kayak air lantai rumahnya, itu nggak boleh. Itu namanya minder. Ya, tidak percaya Kalau tawadhu, rendah hati. Apa lawan daripada rendah hati? Sombong. Berarti orang tawadhu tidak sombong. Inilah akhlak Rasulullah. Beliau tidak pernah sombong kepada siapapun. Kenapa? La yadkhulannal jannah. La yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga man kana, orang-orang ma fi qalbihi, kalau di dalam hatinya masih ada sifat zarah minal kibar, kalau masih ada sifat sombong. Ibu sombong atau tidak? Tidak, Bu. Dari mana ibu tahu ibu tidak sombong? Gampang. Ya. Mau tahu ibu rahasia mengetahui kita ini sombong atau tidak? Mau tahu ibu enggak rahasianya? Iya, tapi jangan marah nanti kalau saya bilang ya. Cukup kita aja yang tahu, enggak boleh dikasih orang lain. Mau tahu rahasianya? Ibu renungkan di rumah nanti, saya ini sombong atau tidak? Gampang. Ya. Gampang saja mengevaluasi diri itu. Nanti ibu merenung di rumah, saya ini sombong atau tidak. Kenapa? Cuman satu tanda orang sombong itu apa? Sensitif. Apa? Kalau dia sensitif, berarti dia sombong. Ibu, kenapa ibu nak datang akikah anak ibu Siano?
Padahal kan ibu diundang. Kok ibu nggak datang ke akikah anaknya? Itu 5 tahun yang dulu saya undang dia tidak datang. Berarti itu sen. Udah terasa belum? Kan gampang aja ketahuinya. Saya ini sombong atau tidak? Coba dengan tadi itu. Mudah jadi sensitif tuh bahasa kitanya mudah tersinggung. Nah, mudah tersinggung. Ya Bu, besok kita ada rapat. Mari kita hadir bersama-sama. Lupa undang ibu satu. Karena memang karena lupa, bukan karena disengaja. Pokoknya mulai dari sekarang sampai ke depan-depannya saya mau pindah majelis taklim. La ilaha illallah. Itu banyak itu Bu di daerah sana. Ya, di daerah sana banyak. Paham Ibu? Kan gampang ya. Gampang mengetahui kita ini sombong atau tidak. Kalau orang yang tidak sombong itu hatinya lapang. Dia sangat lapang. Tidak mudah dia tersinggung. Caranya gimana Ustaz supaya kita tidak tersinggung? Munculkan sifat berbaik sangka. Oh dia gak ngundang saya, mungkin dia lupa. Masya Allah, indah kan? Rupanya memang dia lupa ketika ibu hadir di tempat akikah anaknya. Sementara dulu dia tidak datang ke akikah anak kita. Apa perasaan dia? Kan dia sendiri yang merasa, Masya Allah, mulia sekali hati ibu ini. Tetap dia datang. Begitu, nggak ada dendam. Jadi lapang hati kita. Ketika lapang hati kita, maka insya Allah tenang kita menghadapi kehidupan ini. Nggak banyak persoalan. Ya, ini menengok sedikit-sedikit kita buruk sangka. Maka berhusnuzanlah kita setiap kehidupan kita. Ya, ada yang tibar ketika kita buruk sangka seorang ibu. Ya, ada seorang anak memberikan sebuah apel kepada ibunya. Apel itu 2 buah. Tapi sang anak tadi sebelum memberi kepada ibunya, dimakannya Bu, makannya apel 1. Yang 1 diambil dimakan juga. Berarti tinggal sisa 2. Gimana perasaan ibunya tadi? Tentu agak marah. Kemudian sang anak baru memberikan apel tadi kepada ibunya. Dimakan sama ibunya yang 1 manis. Apa kata anaknya? Bu, kenapa saya memakan apel ini? Saya mencari mana apel yang manis, dan itulah yang saya berikan kepada ibu. Tapi awaklah salah sangka. Itulah banyak kita ini. Orang kadang ingin berbuat baik, tapi kita salah sangka. Kenapa salah sangka tadi? Maka tawadhu itu penting. Ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah muncul satu sifat dalam dirinya. Apa? Tawadhu, rendah hati. Nah, itu baru 1 tuh. Jangan bilang kita takwa, tapi unsur 1 saja sudah hilang. Kita tidak tawadhu dalam hidup. Yang kedua, apa huruf takwa yang kedua? Qaf. Apa makna qaf tadi? Qanaah. Apa arti qanaah itu? Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Merasa cukup terhadap pemberian Allah. Apa tanda orang qanaah? Setiap yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah. Minyak naik, alhamdulillah. Dia tidak mencaci orang. Paling kita berhemat saja udah. Ya. Saya pas pula. Kenapa saya ucapkan alhamdulillah ketika naik minyak itu? Pas saya bawa mobil pukul 2 muncul siaran, kebetulan radio pula didengar. RRI, langsung pengumuman di RRI itu tuh. Mulai jam 2 ini harga Pertalite dari berapa kemarin? Sekian menjadi 10.000. Batas waktu pengisian BBM sampai jam 2.30. Saya mendengarkan berita jam 2:10. Langsung saya belokkan ke SPBU. Dapat harga yang lama, full, saya bilang full langsung. Setelah keluar dari SPBU jam 2.30 harga naik langsung 10.000. Saya ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi seluruh kehidupan itu
kita bersyukur kepada Allah. Jangan nanti BBM yang naik, dosa kita bertambah. Kenapa bertambah dosanya? Mencaci dia lagi, ya, mencemooh, mulut kita keluar segala macamnya. Maka orang yang qanaah pasti dia bersyukur dalam setiap kehidupannya. Jadi apa lawan qanaah tadi, Ibu? Mengeluh. Kalau ibu sering mengeluh, berarti itu bukan takwa kepada Allah. Menyalahkan takdir. Ya Allah, kenapa lah saya dapat suami dia? Kan kacau itu. Kok saya dapat dia, kok dapat ini, segala macam. Orang-orang yang mengeluh seperti ini hilang sifat qanaah di dalam dirinya. Terus gimana caranya Ustaz supaya kita ini selalu qanaah? Ada juga rahasianya tuh, Bu. Mau tahu Ibu? Nah, kalau ini tidak usah dirahasiakan. Apa Rasul mengajarkan kepada kita? Engkau melihat nikmat, falyanzur ila man huwa asfala minkum. Tengok nikmat orang yang di bawah kamu kehidupannya. Artinya apa? Hidup di dunia itu menengok ke bawah. Maka orang-orang tua kita bagus dia nasihatnya. Kalau berjalan nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Coba ibu pakai motor, sepeda motor, nengok ke atas, paling 3 meter jatuh. Tapi kalau menengok ke bawah, kelihatanlah lubang-lubang tadi, sehingga kita selamat dalam kehidupan ini. Jadi kunci qanaah tadi apa, Bu? Nengok ke bawah. Nah, punya mobil kita, alhamdulillah. Yang samping tidak punya mobil, punya sepeda motor. Kalau kita cuma punya sepeda motor, alhamdulillah. Yang samping punya sepeda, yang punya sepeda, alhamdulillah ya Allah. Itu pengunjung itu jalan kaki, dia tidak punya kendaraan, muncul rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau nengok ke atas, kita akan jatuh. Nengok samping, orang renovasi rumah, bertempel kepala sudah tuh. Kok sakit kepala ibu? Tidak tahu. Ya, beli mobil orang besoknya tensinya naik. Kenapa? Menengok ke atas terus. Maka hati-hati. Ada juga kisah itu, orang pergi pesta. Ibu tadi pergi pesta, dia tidak ada makan daging dulu. Sampai di rumah naik tensinya, dicek sama dokter. Apa nama alat hitam-hitam itu tuh? Apa namanya itu, Pak? Cek tensi. Kok tensi ibu naik? Tidak tahu, kata ibu tadi. Ibu makan daging tadi? Tidak, di tempat orang pesta tuh. Ibu makan jeroan? Enggak juga, kata ibu tuh. Ibu makan apa lagi? Pulut segala macam? Tidak ada. Paling sampai di pesta tadi makan nasi sedikit udah pulang. Kok tensinya naik? Rupanya di pesta tuh ada kawan bawa kalung besar. Rupanya kalung tuh juga membuat orang naik tensi. Nah ini masalahnya. Itulah kadang-kadang apa maknanya di sini? Kehidupan kesehatan kita itu tergantung juga kepada qanaah kita. Maka hati itulah 70% kata dokter psikologi seseorang membentuk kesehatan seseorang. 30% itu baru faktor lain. Maka kalau mau sehat, sehatkan batin kita. Gimana caranya? Qanaahlah kita dalam hidup. Selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Udah berapa tuh, Bu? Nah, huruf yang ketiga lagi. Apa yang ketiga itu? Ta, qaf, waw. Apa makna waw tadi? Wara. Bahasa Arab itu wara. Bahasa kitanya, jangan sampai yang kita makan itu bercampur dengan yang haram. Ya, jangan sampai yang kita makan itu bercampur dengan yang haram. Di sinilah kita perlu hijrah. Karena hari ini banyak yang haram itu seolah-olah tidak haram. Contoh, suap. Ya, kamu mau lulus? Iya. Syaratnya apa? Bayar sekian. Itu apa hukumnya tuh, Bu? Haram atau halal? Haram, tapi seolah-olah halal hari ini. Kemudian riba. Banyak hari ini orang makan riba. Kenapa? Karena sudah seolah-olah riba itu halal, padahal riba itu haram. Itu tergantung ibu-ibu lah yang mensaksikan lagi, ya.
Tapi insya Allah mari kita istiqomah. Sudah ada jalur sekarang apa? Syariah. Bisa. Semuanya ada solusi, ada syariah sekarang. Maka hijrahlah kita kepada syariah tadi supaya berkah apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa lagi, Bu? Ya, apa maknanya ya itu? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat iman kita, insya Allah kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tergantung kepada makhluk, yakinlah kepada Allah. Ketika kita yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Persoalannya sekarang kan kita kurang yakin kita. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang menghalang kita untuk yakin kepada Allah tadi. Nah, ini kuncinya. Ketika 4 ini kita punya dalam kehidupan kita, barulah kita disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi nasihat bagi kita semua, termasuk bagi yang menyampaikan sendiri. Dah, Bu ya? Dah paham ibu-ibu tuh? Biasanya kalau kajian sifatnya pendidikan memang ada tanya jawab. Tapi kalau di sini ada juga rasanya yang bertanya. Ada? Nggak ada, Bu ya? Silakan, Bu. Pokoknya pertanyaannya ya silakan. Kalau dapat nanti saya jawab, kalau enggak kita pendik. Silakan, Bu. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Iya. Iya. Bagus, sebab sholat ini yang dibahas. Niat dalam sholat kan disebutkan tadi salah satu rukun dalam sholat itu niat. Dalam niat ini beberapa mazhab ada. Maka ketika saya berpendapat itu satu pendapat. Nanti ada ustaz boleh begini-begini, itu pendapat. Maka fikih itu pengayaan. Punya pilih. Contoh, ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Yang berkunut silahkan. Yang tidak berkunut silahkan. Tapi kalau pendapat saya mazhab Syafi'i. Kitab saya kitab fikih mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i niat itu termasuk rukun solat. Kalau rukun tinggal berarti solat tidak sah. Maka dalam mazhab Syafi'i niat solat antara alif dengan ro. Allahu Akbar. Sengaja aku solat maghrib 3 rakaat karena Allah. Yang wajib diniat tadi 3, qasar sengaja aku. Ta'yin, solatnya solat apa? Harus disebutkan mau zuhur, mau asar, mau maghrib. Ta'arad wajibnya atau sunat. Karena solat itu ada wajib, ada sunat. Ada solat sunat zuhur, qabliyah, ba'diyah. Ada solat sunat subuh, qabliyah subuh. Niat letaknya di hati. Nah, itu rukun. Adapun usolli itu namanya lafaz niat, hukumnya sunat. Paham Ibu ya? Tidak rukun. Usolli itu tidak rukun. Kapan usolli dibaca? Sebelum takbir. Usolli fardhu. Maka kalau seandainya ditinggal pun usolli, solat tetap sah. Paham Bu ya? Tidak pun dibaca usolli, solat tetap sah. Yang penting ada niat. Niat di mana letaknya? Di hati. Tapi harus sempurnakan yang 3 tadi. Qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad sengaja. Ta'rad solatnya solat apa? Ta'yin fardunya fardu
sholat. Sengaja aku sholat fardu maghrib, sengaja aku sholat fardu isya. Sudah sah itu niatnya. Sama kayak puasa. Kapan niat puasa wajib itu niatnya? Tabiyyid, wajib di malam hari. Sengaja aku puasa Ramadan besok pagi. Kapan niat itu? Malam. Kalau sudah lewat sahur enggak sah niatnya. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh. Nah, ini pembahasannya. Jadi kalau ada orang mengatakan usolli itu tidak boleh, kan pernah juga itu. Karena usolli itu katanya menambah sholat. Apanya sholat yang ditambah? Karena yang dimaksud dengan sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Usolli dibaca kapan? Sebelum tidak ada sholat yang ditambah. Kecuali ibu baca usolli setelah takbir, atau baru menambah sholat. Nah, ini panjang pembahasannya nih ibu. Jadi niat itu ketika kita memulai sholat. Tidak dibaca usolli tidak apa-apa. Itu banyak pengantin itu yang nggak hafal Nawatul Huslah itu banyak yang nggak hafal. Maka saya bilang Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mencebur dalam sungai, pasang niat, selesai. Nah, itu saja. Atau ambil gayung, basahkan badan, pasang niat, selesai. Cukup Bismillah saja. Jadi Islam itu nggak susah sebetulnya. Mudah kita untuk beramal tadi. Yang penting ada ilmu. Cukup Bu ya. Iya. Itu pendapat imam lain, tapi yang berpendapat itu tidak banyak. Nah, menurut Imam Syafi'i juga Ramadan itu wajib niat tiap malam. Yang itu tuh untuk mengantisipasi mana tahu lupa. Maka di tarawih itu kan selalu dianjurkan tuh baca niat. Niat tuh mulai sudah buka tuh udah boleh niat tuh besok pagi. Jadi niat tuh enggak usah nunggu sahur. Ketika sholat tarawih kan bisa niat gitu. Besok sahur tinggal makan. Enggak ada niat lagi di sahur. Jadi niat puasa tuh lama, mulai dari maghrib sampai imsak. Masih bisa kita niat. Atau niat sebelum tidur. Jadi kalau tidur sahurnya telat, langsung puasa. Nah, puasa tetap sah ya. Nah, paham Bu ya? Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ini memang kurang volumenya karena batuk. Suara sudah gak enak nih. Nah, udah Bu ya. Kapan lagi insyaallah kita sambung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu rahimakumullah, mohon maaf dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon dimaafkan. Ada ibu-ibu yang tersinggung? Karena kalau ada berarti nah itu aja. Susah tuh, gampang aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.